selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kok kayak lemes ya Bapak Ibu? Pada belum sarapan ya? Sama Bapak Ibu, saya juga belum sarapan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yes, kita pun luar biasa. Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Ya, sebelum kita akan mulai ibadah ini, kita akan persatukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih keanugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau pertemukan pagi hari ini dengan kabar, dengan keadaan yang baik, dengan penuh sukacita luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan, oh Yesusku, memberikan yang terbaik, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Persiapkan hati kami Bapa untuk kami bisa menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyenangkan, kami boleh layak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada bersama kami semuanya. Terima kasih Bapa, haleluya. Jika kita masih diberi kesempatan dalam kehidupan ini, kita bersyukur dan bangga mempunyai Allah, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kasih-Nya, oleh kuasa darah-Nya, kita sudah diselamatkan dan ditebus. Dan kita akan bisa menjadi lahir baru. Amin. Saat ku masuk kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
Kekudusanmu melindungiku.
Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau adalah Tuhan Yesus, Raja segala raja. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang sudah memelihara setiap hidup kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan-Mu lebih lagi. Mari Tuhan berkuasa atas setiap kami. Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Apakah ada yang baru pertama kali datang di tempat ini? Adakah? Coba lambaikan tangan. Puji Tuhan ya. Coba kita mau beri salam kepada tetangga kita. Saudara kita, kanan, kiri, depan, belakang. Katakan dengan kata-kata yang terbaik, Tuhan mengasihimu, berkat Tuhan turun atasmu. Tuhan kita dahsyat, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya, kuasa darah Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus sanggup memulihkan, amin. Sanggup menyembuhkan, amin. Sanggup membebaskan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan dalam hidup kita oleh darah anak domba. Amin. Katakan haleluya. Saudara, kasih yang paling besar, kasih yang begitu besar yang ada dalam hidup kita itu adalah kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang sanggup memulihkan, membebaskan setiap hidup kita saat ini. Yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus, darah Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Amin. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, jangan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, jangan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik, saudara. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Hey! Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Saudara, Tuhan itu sudah berinvest dalam hidup kita. Ya, Dia menciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Dia sungguh mengasihi hidup kita, saudara. Bahkan di saat kita jatuh dalam dosa. Bahkan di saat kita berbuat salah. Berbuat hal yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan mau angkat kita kembali. Saat kita mau mengakui semua dosa kita, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Dia, dan bertobat. Saat itu Tuhan angkat kembali.
Tuhan pulihkan hidup kita, saudara. Tuhan sudah menebus hidup kita, bukan dengan barang fana. Tetapi ingatlah, Tuhan sudah menebus hidup kita, membayar lunas yang seharusnya kita dihukum. Kita memperoleh anugerah yang besar daripada Tuhan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak. Tetapi apa, saudara? Dengan darah yang mahal, yang tercurah di kayu salib. Ya Tuhan, Kau membayar dosaku bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku Tuhan. dengan darah yang mahal, Namun dengan darah yang mahal Tuhan. tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Tuhan. Kau menebus diriku. Tetapi oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan. dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Ya Tuhan, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan. Dan pengorbananmu,
ya Tuhan. Ini kami Yesus. Ini pribadi kami Tuhan. Kami mau mati dan tinggalkan hidup kami yang lama. Karena semuanya sia-sia Tuhan. Dan tak berarti lagi Yesus. Kami mau letakkan hidup kami Tuhan pada mezbah-Mu Yesus. Pada mezbah-Mu Yesus. Jadilah Tuhan padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Ya Tuhan, kehendak-Mu itu penting bagi kami. Kami ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Engkau disenangkan. Dan bahwa Engkau bersukacita atas kami. Bukan saja kami bersukacita akan Engkau, akan segala yang telah Kau perbuat bagi kami,
tetapi supaya hati-Mu juga bersuka atas kami. Tarik kami ke dekat-Mu Tuhan. Angkat roh kami ke alam surgawi berjumpa dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menyejukkan hati kami, memenuhi hati kami. Biarlah suasana surgawi meliputi kami. Dan kasih-Mu yang ajaib boleh kami kenali kembali dan alami kembali di pagi hari ini. Biarlah tidak ada sesuatu yang mengganggu atau mengusik atau mendistraksi hati, pikiran, akal budi kami. Tapi kami menundukkan segenap pikiran kami di bawah kaki Kristus. Dan Engkaulah yang berbicara kepada kami, ya kekasih jiwa kami. Karena segala perkataan-Mu adalah roh dan kehidupan. Kami akan dihidupkan dan roh-Mu akan menyala-nyala kembali di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyampaikan pengharapan hati kami kepadamu di pagi hari ini. Semoga Engkau berkenan mendengarnya dan menjawabnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk di tempat surgawi Anda. Puji Tuhan, senang sekali boleh berada di tempat ini lagi, boleh berbagi firman Tuhan. Terima kasih untuk worship-nya yang luar biasa mengantar kita kepada Tuhan. Saya ada slide-slide di sana, jadi saya nggak usah lihat ke sini ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai kasih yang memulihkan. Atau kasih memulihkan. Kita akan mempelajari bersama-sama 4 bagian dari firman Tuhan. Yang pertama-tama, next slide. Itu dari Hosea pasal 3 ayat 1-2. Saya mencoba menerjemahkan dari teks bahasa Ibrani-nya. Ngecek juga ke teks bahasa Latin dan kita akan mencoba bersama-sama membacanya. 2, 3. Dan berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka berzina itu, pencinta laki-laki lain, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menggemari kue kismis sajian. Bapak Ibu, ini bagian cerita yang menarik tapi tidak mudah dipahami, ya. Maaf, bisa teksnya tetap di situ, saya perlu memperhatikan. Jadi dikatakan pergilah lagi, lalu di dalam bahasa Latin, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Latin yaitu Vulgata, yang menjadi andalan bagi gereja Roma Katolik, itu ada tambahan et dilige. Et dilige itu artinya dan berilah nilai yang tinggi. Berilah nilai yang tinggi kepada perempuan itu yang suka berzina, pencinta laki-laki lain. Cintailah dia lagi dan berilah harga yang tinggi. Kemudian di bagian bawah kita melihat mengapa Hosea harus berbuat seperti itu. Karena Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Istilah di dalam Alkitabnya berzina dengan ilah-ilah lain. Dan menggemari kue kismis sajian. Boleh off dulu slide-nya. Jadi Bapak Ibu coba membayangkan situasinya. Ini seorang nabi. Nabi yang terkenal di zaman itu ya. Dan tulisan-tulisannya masuk di Alkitab kita cukup banyak, kalau saya nggak salah 14 pasal. Jadi cukup banyak. Ini walaupun termasuk nabi kecil tapi tulisannya cukup banyak. Bayangkan seorang hamba Tuhan. Nabi yang membawa firman Tuhan kepada umat. Dia tuh sudah punya istri. Sebelumnya tuh kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, dia disuruh menikahi Gomer. Gomer ini seorang pelacur. Seorang hamba Tuhan, nabi, zaman sekarang pendeta kali ya, suruh menikahi seorang pelacur. Itu udah sesuatu yang berat. Ya, hamba Tuhan inginnya tentu seorang perempuan yang saleh, yang suci ya. Tapi suruh menikahi pelacur. Habis gitu, setelah dinikahi dia lari. Lari dengan laki-laki lain. Dan laki-laki ini bukan laki-laki baik. Dia kemudian dijual ke kuil dewa-dewi.
Kok tahu dari mana? Nah, taunya dari istilah pencinta kue kismis. Kue kismis itu bukan kue kismis yang seperti kita bayangkan yang bisa beli di toko roti di mana-mana. Bukan itu. Di zaman itu tidak ada yang seperti itu. Kue kismis itu adanya di kuil dewi-dewi ini. Itu adalah sajian khusus kepada dewi. Kalau di bait suci kita tahu ya, di sana ada meja roti sajian. Itu persembahan kepada Allah. Nah di kuil dewi-dewi ini juga persembahannya adalah kue kismis. Itu dari latar belakang taunya. Jadi dia adalah imam perempuan yang ada di kuil dewi ini. Nah kuil dewi-dewi seperti ini tuh ada di mana-mana di Kekaisaran Romawi. Ada yang sampai satu kuil 1000 imam. Imam perempuan. Jadi konsep pemikiran di zaman kuno itu, di daerah itu, kalau seseorang mau menjadi suci, dia harus bergaul dengan imam perempuan di kuil itu. Bergaul semacam apa? Nggak usah saya jelaskan ya. Jadi pikirnya dengan menggauli imam perempuan di situ, maka laki-laki ini menjadi suci. Kalau yang perempuan bagaimana? Saya kurang tahu. Tapi kalau yang laki-laki begitu caranya. Nah, dan tentu saja persembahan roti kismis yang dibawa ini tentu saja dewinya nggak makan ya, karena itu kan yang makan yang menikmati siapa? Imam-imamnya yang menikmati roti kismis itu. Jadi si Gomer sudah menjadi penggemar kue kismis, tentu dia juga menggemari fasilitas di kuil itu, dia juga menikmati pemujaan dari kaum laki-laki yang datang ke kuil dewi. Bisa ngerti ya? Jadi dia senang di sana dan dia menikmati semuanya itu. Tapi Hosea diperintahkan oleh Tuhan, pergi nikahi kembali perempuan itu yang suka berzina dan telah menjadi imam perempuan di situ. Dan beri harga yang mahal. Next slide. Ayat 2. Maka aku membeli dia bagi diriku sendiri seharga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Di kitab Imamat ada catatan bahwa 1 homer jelai itu harganya 50 sikal perak. Ya. Saya mencoba bagaimana ya kira-kira kalau di zaman sekarang ngitungnya bagaimana. Mungkin yang lebih tepat adalah 1 sikal itu kira-kira 70% dari upah harian, upah buruh harian. Jadi 15 sikal tambah 1,5 kali 50 sikal, 1,5 kali 50, 75, tambah 15, 90. Nah 90 dikali 0,7 jadi 63. Jadi ini kira-kira 63 hari kerja, upah 63 hari kerja. Lumayan ya, 2 bulan lebih ya. Atau kan kita libur enggak sepanjang hari. Jadi itu lumayan, kerja berapa lama enggak tahu. Jangan lupa bahwa nabi-nabi di zaman itu miskin-miskin. Jangan disangka nabi-nabi itu kaya-kaya. Ya. Ada yang sampai ketika dia mati, utangnya begitu banyak, anaknya mau dijual, mau dibeli sama budak belian, miskin. Ada yang saking miskinnya nggak punya kampak, dia pinjam kampak, kampaknya kecemplung ke air, terus dia teriak, oh bapakku kampaknya hilang itu padahal kampak pinjaman, udah nggak punya kampak sekarang harus mengganti kampak yang hilang itu. Ya. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis pakaiannya, makanannya menunjukkan dia bukan orang yang kaya. Ya, nabi-nabi seperti itu perjuangannya berat. Ada nabi-nabi yang tinggal di istana tapi tidak mau menikmati fasilitas istana seperti Daniel, Yesaya juga seperti itu. Jadi itu susah bagi Hosea untuk mendapatkan 90 sikal perak. Tapi Tuhan bilang kasih harga yang mahal. Kenapa? Harga perempuan yang dinazarkan adalah 30 sikal perak. Berarti Hosea disuruh bayar berapa? Berapa kali lipat? 3 kali lipat daripada harga normal. Mahal. Ya. Dan bagaimana caranya dia bekerja mendapatkan sekian banyak uang? Saya nggak tahu persis.
Mungkin juga saya pikir barangkali uang warisan, bisa juga ya dia punya itu. Atau sudah nabung berapa lama. Pokoknya itu jumlah yang mahal. Jangan lupa bahwa di zaman itu juga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Dan miskin berarti kalau kerja 1 hari, mereka sekeluarga makan 1 hari. Kebanyakan makan cuma sekali sehari. Nggak kayak kita 3 kali ya atau lebih. Dan mereka kalau nggak kerja 1 hari berarti nggak makan 1 hari. Jadi itu susah mendapatkan uang sebanyak itu. Tuhan bilang, Hosea tebus lagi perempuan itu, beri harga yang mahal. Nah kita tahu bahwa gambaran tentang suami istri ini adalah gambaran Tuhan dengan Israel di perjanjian lama. Di perjanjian lama baru gambaran dari Kristus dengan jemaat. Ya, Paulus bilang di Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat ketika dia berbicara soal suami istri. Jadi kita bisa mengerti ini gambaran Tuhan dengan jemaat. Jemaat ini berdosa dan udah ditebus pun masih berdosa lagi. Betul? Saya kira kita semua bisa mengakui ya. Ada yang sudah begitu lahir baru udah gak pernah berbuat dosa lagi? Jadi sudah menjadi pengantin Kristus, masih kita berdosa juga. Tapi apakah Tuhan berhenti mencintai kita, mengasihi kita? Tidak. Dan saya kasih catatan di ayat 2 ayat tadi. Ayat 1 dan 2 itu. Kata cinta yang di situ dipakai ada 3 kali. Itu bukan kasih yang kita pikir seperti, wah mungkin seperti orang tua dengan anak. Bukan. Itu adalah cinta antara suami istri. Birahi. Hosea disuruh oleh Tuhan secara spesifik, cintailah lagi perempuan itu. Dan istilah yang dipakai spesifik, cintailah, bukan seperti kamu anggap dia sebagai, oh ya udah mulai sekarang saya anggap saudara aja, adik aja gitu ya, nggak bisa. Apakah dianggap seperti anak yang nakal gitu ya, enggak. Cintailah seperti seorang suami layaknya mencintai seorang istri. Dengan cinta birahi. Dengan sungguh menginginkan istrinya lagi. Apakah mudah bapak-bapak? Kira-kira kalau situasinya seperti itu? Saya rasa tidak mudah ya. Kalau saya orang besar di tanah Sunda, jadi bilangnya sudi teuing gitu. Mana mau aku gak sudi gitu kayak gitu ya. Tapi saya diperintahkan untuk mencintai dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya kembali. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan kita kepada kita? Sekalipun kita berdosa dan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita belum kenal Dia, Dia telah mengasihi kita dengan sehabis-habis kasihnya kepada kita. Dia mencintai kita dengan kasih mesra. Bukan sekedar, oh kamu anakku, jadi aku harus mengasihi kamu. Enggak, bukan sekedar kewajiban. Hosea bisa bilang, saya kan hamba Tuhan, nabi lagi. Aku harus memberi teladan kepada jemaat. Jadi saya harus mengasihi istri saya. Tapi formal aja ya gitu. Gak pakai cinta-cintaan lah gitu. Tidak. Tuhan dengan spesifik memerintahkan Hosea, cintailah lagi perempuan itu. Dengan cinta suami istri. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dalam Kidung Agung dikatakan cinta kuat seperti maut. Gairahnya adalah gairah nyala api Tuhan. Berarti Tuhan punya cinta yang menggelora kepada kita umatnya. Jangan dianggap biasa-biasa. Kekristenan kita bukan tanpa perasaan. Tapi perasaan itu penting. Ketika kita disuruh mengasihi, itu bukan berarti kasih yang formal gitu ya. Tapi kasih yang penuh dengan cinta. Ada beberapa di antara kita karena suatu peristiwa di dalam hidup bisa kehilangan perasaan cinta kepada Tuhan. Semoga hari ini Tuhan memulihkan kita. Amin. Next slide. Mungkin saya cerita dulu latar belakangnya. Satu ketika saya di sebuah ibadah dan saya duduk di depan seperti ini. Saya bukan pembicara tapi host waktu itu.
worship leadernya mengatakan seperti ini. Ini ibadah di negeri antah berantah ya, jadi bukan di mana-mana. Dan dia bilang begini, saudara-saudari, sembahlah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, Dia akan memberikan hatinya kepada kita. Dan kalau kita memiliki hatinya Tuhan, maka kita bisa minta apa saja kepada Dia. Kamu akan memiliki apa saja. Amin. Amin orang-orang. Saya nggak bisa bilang amin. Sedih saya. Di hati saya berkata, Tuhan Yesus, kalau betul Engkau memberikan hatimu kepadaku, aku nggak akan kepingin apa-apa. Kalau aku dapat hatimu, berarti aku sudah memiliki segala-galanya. Engkau segala-galanya bagiku. Saya mendengar jawaban Tuhan. Cukup jelas gitu ya. Seolah-olah sambil tersenyum dia berkata padaku, aku sudah memberikan hatiku kepadamu. Dan saya tidak bisa memuji menyembah lagi. Hanya air mata mengalir. Sebelum kita minta, sebelum kita bisa menyanyikan lagu-lagu kasih kepada Tuhan seperti tadi, Tuhan sudah lama memberikan kasih-Nya kepada kita, hatinya kepada kita. Sudah dari sejak sebelum dunia dijadikan, Dia jatuh cinta kepada kita dan memberikan hatinya kepada kita. Slide yang tadi. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita, kepada saya satu ayat. Kidung Agung 4 ayat 9. Di dalam terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan begini. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kedip mata, dengan seuntai manik-manik perhiasan lehermu. Kita tahu Kidung Agung biasanya ditafsirkan adalah perkataan Salomo sebagai raja, sebagai gembala kepada Sulamit ya, perempuan Sulamit itu. Dan rabi-rabi Yahudi bilang, kalau belum umurnya 30 nggak boleh baca Kidung Agung. Karena kalau secara harafiah bacanya sensual gitu ya, banyak sensualnya. Tapi kalau sudah dewasa boleh, udah umur 30 ke atas. Karena itu adalah, kalau semua kitab yang lain adalah di ruang suci, maka Kidung Agung itu di ruang maha suci, kata para rabi. Karena ini berbicara mengenai betapa eratnya hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Kita yang Kristen menafsir teks-teks ini sebagai perkataan Yesus Kristus kepada kita jemaatnya. Jadi perkataan Tuhan di dalam bahasa Indonesia mendebarkan hati. Saya cek bahasa Ibraninya, next slide, dan bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris boleh kita baca bersama-sama, New American Standard Bible 2020, 1, 2, 3. You have enchanted my heart, my sister, my bride. You have enchanted my heart with a single glance of your eyes, with a single strand of your necklace. Nah, kata enchanted ini artinya memukau atau memukau hatiku. Engkau memukau hatiku dalam bahasa Inggrisnya. Dan itu ternyata di dalam bahasa Ibraninya, next slide. Kata yang diterjemahkan bahasa Indonesia mendebarkan, bahasa Inggris enchanted atau memukau. Bahasa Ibraninya libavetini. Libavetini itu artinya you have stolen my heart. Engkau telah mencuri hatiku. Itu cheesy ya, gimana ya. Kok romantis banget gitu loh perkataannya. Engkau telah mencuri hatiku. Inilah perkataan sang raja gembala kepada kekasihnya perempuan Sulamit itu. Dan ini adalah lukisan dari pernyataan cinta Tuhan kepada kekasihnya, pengantinnya. Siapa pengantinnya Bapak Ibu? Apakah di sini ada pengantin Kristus? Ada? Boleh angkat tangan tuh seperti Pak Pendeta angkat tangan. Jadi Anda sekalian kita semua adalah pengantin Kristus, amin. Jemaatnya, orang-orang percaya adalah pengantinnya. Entah apa yang dilihat Tuhan pada kita. Tetapi hatinya terpikat kepada kita. Dan hatinya dibiarkannya kita curi.
Yang ngomong adalah Salomo, raja. Raja hebat. Siapa bisa mencuri hatinya Salomo? Siapa bisa mencuri sesuatu dari seorang raja? Belum dekat, udah putus kepalanya ya sama pengawalnya ya, mencoba mencuri sesuatu. Jadi kalau hati itu bisa dicuri, berarti Salomo membiarkan hatinya dicuri. Betul? Kalau Tuhan berkata kepada kita, engkau mencuri hatiku. Berarti Tuhan membiarkan hatinya kita curi. Hati Tuhan ada pada kita. Istri saya di sini, masa pernikahan kami banyak sakit hati, sama-sama sakit hati. Saya tuh heran. Misalnya saya bergurau, orang lain ketawa, istri saya malah sakit hati, bisa gitu ya. Kenapa? Kami dari dua budaya yang berbeda sekali. Saya keturunan Cina, dibesarkan dengan didikan Belanda. Istri saya ya ada didikan Belanda juga, tapi dari Manado ya, dari Minahasa. Budayanya beda. Kita berbahasa yang sama, bahasa Indonesia, tapi nuansa makna satu kata dalam pemahaman istri saya dan pemahaman saya beda. Jadi kita saling tersinggung, saling sakit hati. Padahal gak bermaksud begitu, tidak ada di antara kami bermaksud saling menyakiti. Tapi jadi sakit hati. Kenapa ya? Saya berkata, kamu kok oversensitif sekali, tapi dia juga berkata yang sama, kamu juga oversensitif katanya. Kenapa ya kita kok jadi oversensitif gini? 20 tahun belum mengerti, 25 tahun belum mengerti, 30 tahun saudara-saudara, baru saya ngerti ketika mendapatkan ayat ini. Libabat ini itu kata yang istimewa. Ada jarang sekali ada kata yang ada dua huruf B di tengahnya. Jarang sekali, kata orang Ibrani jarang sekali. Saya cek betul cuma ada 4. Tapi yang 3 kata benda, nama orang, nama tempat. Yang 1 kata kerja dan cuma ada di sini. Libabat ini. Kenapa 2 huruf B itu penting? Karena kita tahu bahasa Ibrani, bahasa Cina, bahasa Mesir itu tadinya adalah piktogram. Siapa yang tahu piktogram? Tahu ya, ideogram. Jadi gambar yang disederhanakan. Terus jadi huruf. Nah, jadi huruf kedua, aksara kedua itu bet namanya. Bet itu kira-kira bentuknya seperti ini. Itu bisa gambarnya tadinya rumah atau jantung. Bisa dua-duanya. Jadi di tengah-tengah ada 2 bet. 2 hati. Tapi bet yang 1 ada titiknya di tengah. Artinya dulunya aksara kuno Ibraninya itu 2 huruf B. Tapi kalau 3 huruf B kebanyakan ya di tengah. Jadi kata ibu-ibu, aduh boros amat kamu. Seperti ibu-ibu Semarang hemat-hemat. Jadi kurangi 1 hurufnya kasih titik aja. Jadi sebetulnya apa? 2 hati dalam 1 rumah. Kata orang Inggris, the home is where the heart is. Saya tahu ini agak sukar, tolong mencoba mengerti ya. Karena ini indah sekali, dalam sekali. Di dalam rumah tangga ada 2 hati yang berpadu. Tapi kenapa jadi oversensitif? Gambarannya, engkau mencuri hatiku. Atau aku memberikan hatiku kepadamu. Kalau jantung hati kita masih ada di dalam rongga dada ini, kita pukul begitu, nggak kerasa jantungnya. Karena ketahan sama rongga dada. Tapi kalau jantung itu dikeluarkan dan saya berikan kepada dia, ini menjadi rentan sekali ya. Kesentuh, kerasa dikit, sakit. Dia juga memberikan hatinya kepada saya. Dan kita memegang hati masing-masing. Dan kalau tidak hati-hati, kesentuh jadi sakit. Tapi Bapak Ibu, ini gambaran suami istri ya. Tapi gambaran yang sejatinya di sini adalah kata Tuhan, aku telah memberikan hatiku kepadamu. Hati Tuhan ada padamu masing-masing, ada pada saya. Kitalah pribadi-pribadi di dunia ini yang bisa membuat dia bergembira dan bersuka cita. Tapi kita juga yang paling memungkinkan untuk menyakiti hati Tuhan.
Kalau kita cinta Dia, kita tidak perlu diperintahkan untuk berbuat ini itu atau dilarang berbuat ini itu. Kita ngerti hati Tuhan ada pada kita. Dan kita tidak ingin menyakiti hatinya. Kita akan menjaga hatinya. Kita akan hidup dengan cara yang sedapat mungkin berkenan dan menyukakan Dia. Next slide. Satu ayat lagi, Zefanya 3 ayat 17 berkenaan dengan ini. Bahwa Tuhan terpikat olehmu. Boleh membaca bersama, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia terpukau akan engkau karena kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, ini bentuk puisi ya, bentuk syair ya. Sebetulnya kita setelah kita dikatakan Tuhan Allah ada di tengah-tengahmu. Jadi ini kasih kepada gereja, kepada jemaat, korporat ya. Dialah pejuang yang memberi kamu kemenangan. Dia yang berjerih payah sampai berdarah-darah, begitu menderita di kayu salib, kita tinggal menikmati kemenangan yang Dia berikan. Ya. Karena kita istrinya, pengantinnya ya. Dia yang berjuang, tapi kita menikmati kemenangannya. Dia bergembira atas kamu dengan penuh sukacita. Nah itu agak sejajar dengan kalimat terakhir. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ngerti ya? Itu hampir sejajar ya. Itu biasa puisi begitu. Tapi kok di tengah-tengah ini saya tuh kenapa di tengah-tengah? Ia terpukau akan engkau karena kasih-Nya. Kok gak nyambung ya dengan yang atas yang bawah? Makanya saya cetak tebal itu dan di tengah-tengah itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang terjadi? Dia bergembira karena engkau Jemaat GKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran. Amin. Dia bergembira karena engkau dengan penuh sukacita. Lalu jeda. Dan dia memandangi wajahmu satu persatu. Dia berhenti. Dia terpukau akan engkau karena Dia mengasihi engkau. Setelah itu dia sadar betapa memukaunya engkau sekalian. Maka dia bersorak-sorak karena engkau dengan penuh sukacita. Dalam bahasa aslinya seperti saya tadi, menari berputar-putar. Karena saudara, tadi saudara diajak nari sama worship leader, tapi mungkin karena gak dicontohin, maaf. Jadi kurang narinya. Saya udah kepengen menari tapi gak ada yang menari, jadi saya juga. Ingat ayat ini, dia bersorak-sorai karena engkau. Dia menari dengan penuh sukacita. Kalau saja kita ingat ayat ini, mungkin kita juga akan menari-nari dengan penuh sukacita. Why not? Gitu ya. Next. Nah, ini ayat yang kita kenal ya, Yohanes 3. Nanti berikutnya lagi. Tapi kita baca ini bersama. 2, 3. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kita tahu peristiwa ini. Alamat ayatnya salah. Mestinya ayat 20, pasal 20, Yohanes 20 ayat 19. Yaitu pembicaraan dengan, sorry. Maaf, nanti kita bisa cek ayatnya. Tapi itu pembicaraan Yesus dengan Petrus. Dan ketika Yesus sudah menjelaskan mengenai kematian Petrus, maka Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku, katanya. Kemudian di Yohanes 21 ayat 20, ini Petrus berbicara lagi dengan Yesus. Ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasihi, siapa murid yang dikasihi itu? Yohanes ya, kita tahu. Murid yang dikasihi Yesus yang sedang mengikuti mereka, atau bahasa Ibraninya Yunaninya mengikuti dia sebetulnya, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Nah ini maksudnya Yohanes sendiri. Ya. Jadi Petrus itu berpaling, dia melihat Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasihi, tapi tidak cukup dijelaskan murid yang dikasihi, dikatakan murid yang sedang mengikuti dia, sedang mengikuti Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku, tetapi Petrus melihat Yohanes sudah mengikuti Yesus. Ya. Jadi ini penting, murid yang dikasihi
dan juga yang mengikuti. Nah, kata dikasihi ini dalam bahasa Aramnya adalah rahim. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin pernah belajar sedikit menyelidiki Alkitab tahu bahwa Perjanjian Lama bahasa aslinya bahasa Ibrani. Jangan takut salah. Perjanjian Baru bahasa aslinya bahasa Yunani. Tetapi semakin orang meneliti, semakin orang mengerti bahwa orang-orang Yahudi itu berbicara kepada satu sama lain dalam bahasa Aram, yaitu bahasa ibu mereka. Bukan dalam bahasa Yunani yang adalah bahasa internasional. Kenapa Perjanjian Baru tulis dalam bahasa Yunani? Karena itu bahasa internasional, lingua franca namanya. Tapi kalau mereka bercakap-cakap di antara sesama, orang sekampung lah bisa dibilang, orang dari daerah yang sama, pasti berbicaranya bahasa Aram. Aram bukan Arab ya. Nah, dalam bahasa Aram itu dikasih itu rahim. Dan itu berbeda dengan akhef. Next slide. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita hafal dikatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, kata mengasihi di situ memakai bahasa Aram akhef, bukan rahim, akhef. Karena Allah begitu akhef akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih akhef dengan kasih rahim itu dibedakan. Beda nuansanya begini, kasih akhef adalah kasih satu arah. Allah mengasihi dunia ini, dari dunia ini ada orang yang percaya kepadanya dan menerima kasihnya sehingga mereka tidak binasa. Tapi juga ada nampaknya lebih banyak orang yang tidak mau menerima kasih ini, apalagi membalasnya dan tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan banyak juga yang enggak tahu bahwa Allah itu eksis. Sehingga mereka tidak memperoleh hidup kekal. Nah, di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ini kita sering dengar. Sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pakai istilah rahim kalau dalam bahasa Aram. Aku mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi, aku rahim akan engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Jadi kata rahim di sini adalah kasih yang berbalas. Adalah kasih yang berbalas. Akhef kasih yang satu arah. Entah dibalas, entah enggak, Tuhan tetap mengasihi dunia ini. Ada hamba Tuhan yang bilang, apakah kamu pikir kalau ada orang di neraka itu Tuhan benci mereka? No, Allah itu kasih. Dia tetap mengasihi mereka. Masalahnya mereka tidak menerima kasihnya. Ya, dan mereka tidak membalas kasihnya. Jadi akhef bisa menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Betul? Gak bunyi ya? Tapi rahim adalah cinta yang berbalas. Jadi bisa bunyi. Nah, bagaimana saya menggambarkannya? Waktu kecil masih SD, saya jatuh cinta kepada Chen Pei Pei. Itu bintang film silat Hong Kong. Dan entah bagaimana ayah kami selalu bisa dapat tiket gratis di bioskop Dian di Bandung itu, yang selalu memutarkan film-film silat. Jadi saya selalu menonton filmnya yang ada Chen Pei Pei. Dan siang jadi kenangan, malam jadi impian. Tapi saudara ngerti bahwa itu cinta yang akhef. Bertepuk sebelah tangan. Chen Pei Pei bahkan tidak tahu bahwa di dunia ini saya eksis. Dia tidak tahu. Dan saya juga tidak mungkin ke Hong Kong cari dia. Ya. Ceritanya berbeda ketika saya bertemu Grace Eva Femi Tumiwa. I like you. Dia juga I like you too. Nah itu cinta yang berbalas. Ya, sore bunyi ya. Dan Dan bukan lagi akhef, tapi rahim. Katakan rahim, rahim. Kalau saudara membalas cinta Tuhan, berarti Anda rahim kepada Dia. Kalau kita
lihat kita menghadiri pernikahan, ya, acara pernikahan. Ini istri saya ini selalu menitikkan air mata kalau lagi sedang kaul atau janji nikah diucapkan, ya. Dan itu masuk akal, itu saat yang mengharukan sekali. Kenapa? Karena tadinya sepasang kekasih ini saling menyimpan rindu dendam kepada satu sama lain. Dan cinta mereka tidak bisa digenapkan. Tetapi setelah mereka mengucapkan janji nikah di hadapan hamba Tuhan, di hadapan pendeta itu, maka cintanya berbalas. Ya, mereka bisa memadu cinta. Dan itu mengharukan. Kita merasakan kelegaan di antara mereka ketika akhirnya cinta itu berbalas. Demikianlah malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai ketika ada seorang yang bertobat, yang percaya, yang membalas cintanya Tuhan. Sekarang saya ngerti kenapa mereka bersorak-sorai. Sama seperti kita melihat pernikahan dan mereka selesai mengucapkan janji nikah, kita bertepuk tangan. Kita merasa terharu. Demikianlah malaikat-malaikat ketika ada satu orang saja di dunia ini membalas cintanya Tuhan. Kalau ada sekian banyak orang di ruangan ini telah membalas cintanya Tuhan. Betapa besar sorak-sorai di surga, ya. Betapa hati Tuhan penuh dengan kepuasan karena cintanya sekarang berbalas. Saudara-saudara mau terus membalas cinta Tuhan? Pasti mau, ya. Amin. Next. Kalau begitu bagaimana dengan kita? 1 Yohanes 4 ayat 7. Kita baca. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Coba kita lihat next slide. Saya menambahkan bahwa kata saudara-saudara yang terkasih di dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Yunaninya cuma satu kata. Bacanya agapetoi. Mau ucapkan agapetoi. Agapetoi satu kata doang. Kalau mau diterjemahkan satu kata juga, terjemahannya adalah beloved. Terkasih. Kenapa penting, ya? Karena kalau kita baca, ini suratnya Yohanes kepada jemaatnya. Kita juga bisa membacanya sebagai surat Yohanes kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kira-kira menurut saudara, siapa yang mengasihi saudara-saudara? Kan dikatakan saudara-saudara terkasih. Siapa yang mengasihi saudara-saudara? Yohanes. Yohanes yang nulis, iya kan? Kita kesannya begitu. Tapi Yohanes tidak pakai kata itu terjemahannya kelebihan, ya Pak. Pakai kata saudara-saudara, nggak ada kata saudara-saudara sama sekali. Adanya terkasih, gitu. Beloved, terkasih. Dan istilah beloved di dalam teks-teks bahasa Yunani, biasanya beloved of God, kekasih Tuhan. Yedija, betul ya? Jadi dikasih Allah, ya, dikasih Tuhan, ya, Yedija. Kekasih Tuhan, Yedija, agapetoi, Yedija, dia yang dikasihi oleh Allah. Hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di tempat lain di Injil Yohanes, Yesus berkata, supaya kamu saling mengasihi. Dunia akan tahu bahwa engkau adalah muridku kalau kamu saling mengasihi. Maka Yohanes mengulang perkataan ini. Ini surat 1 Yohanes ditulis kira-kira tahun 90. Artinya umur Yohanes kira-kira sudah 90 tahun juga. Kalau lebih muda ya 80 lah, semuda-mudanya juga. Ya. Jadi dia sudah bergaul dengan Tuhan Yesus. Tapi yang pasti dia sudah bergaul dengan Tuhan Yesus dari tahun 27 Masehi sampai tahun 90, lebih dari 60 tahun. Dia tahu hatinya Tuhan. Dia tahu betul kasihnya Tuhan. Maka membaca 1 Yohanes isinya banyak sekali tentang kasih Allah. Dia sangat mengerti hatinya Tuhan. Dan kalau ini adalah Yohanes yang dulu juga menyandarkan kepalanya di dada Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir.
Dia mendengar detak jantungnya Yesus. Dan dia merasakan kasih Yesus yang mengalir dari hatinya kepada Yohanes. Sebab itu dia bisa berkata, agape toi, yedija. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi berarti dia lahir dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan bahwa dia mengenal Allah. Ada kalanya kita tidak bisa mengasihi karena pengalaman-pengalaman pribadi ya. Banyak yang mengalami mungkin luka hati bahkan di dalam jemaat. Entah siapa bisa menyakiti hati kita. Sehingga kasih dari Tuhan itu terblokir, gak bisa mengalir keluar. Masih ada slide berikut gak ya? Oke. Tapi kalau begitu kita semua pasti mengalami lah hal-hal yang menyakitkan hati kita yang membuat kita kasihnya terblokir, tidak bisa mengasihi orang lain. Pertama-tama kita harus ingat bahwa kita semua adalah sama-sama anak Allah. Ya, amin. Kita satu keluarga, Bapak Ibu. Kalau keluarga ada kesalahan, kita maklumi. Kita tetap sayang. Nggak dibuang ya. Atau diapain. Karena tetap satu keluarga Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Bilang kiri kanannya, jangan lupa kamu anak Allah. Jangan lupa kita satu keluarga. Kita juga ingat bahwa kita semua tadinya sama-sama orang berdosa. Betul. Tapi kita semua juga diampuni. Betul. Maka kita harus saling mengampuni. Jadi kita mengampuni bukan karena, oh saya orang baik loh, saya sih oke-oke aja lah gitu, gak apa-apa. Bukan, aku sudah diampuni Tuhan. Dosaku 1.000.000 kali lipat dari dosamu kepadaku. Sudah diampuni. Jadi aku mau mengasihi kamu, mau mengampuni kamu. Gitu ya. Next slide. Ingatlah bahwa kita masing-masing bercacat karakter. Ketika kita nunjuk orang lain, atau kita memikirkan orang lain, wah dia sih begini, begitu. Cacat karakter. Jangan lupa, kita semua ada cacat karakter. Enggak ada yang sempurna. Ya, sempurna nanti di surga ya. Ada hamba Tuhan sempurna? Ada, udah di surga semua. Jadi tolong agak maklum kepada kami ya. Kita juga sama bercacat karakter. Tapi kita telah diterima apa adanya. Amin Bapak Ibu. Apa Tuhan tuh kasih syarat dulu, kamu berubah dulu baru aku kasih. No, kita masih berdosa. Belum tahu akan dia, sudah dikasih. Jadi kita bercacat karakter, kita diterima dan dikasih Allah apa adanya. Maka kita harus saling menerima dan saling mengasihi apa adanya. Bilang kiri kanannya, sabar ya, aku masih dalam proses gitu. Kita semua masih dalam proses pemulihan. Masih dibentuk Tuhan. Ada slide lagi? Belum. Oke. Ini perkataan Tuhan, aku mengasihimu. Tapi Roma 5 ayat 5 mengatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus pada waktu kita masih berdosa. Ya. Jadi kalau ada di antara kita berkata, waduh saya kok belum cukup mengasihi Tuhan ataupun mengasihi sesama. Jangan khawatir, kasih itu dari Roh Kudus. Dan kasih itu sudah dicurahkan di hati kita. Kita berdoa supaya kasih itu bisa mewujud nyata, mengejawantah dari antara kita semuanya. Bapak Ibu silahkan bangkit berdiri. Para pemusik worship leader boleh di depan. Mungkin boleh pelan-pelan menyanyikan kasih dari surga. Kasih dari surga ada, mau lagu lain juga boleh. Sementara musik mempersiapkan diri,
Mari kita datang pribadi-pribadi kepada Tuhan. Ekspresikan kasih sayangmu kepada Tuhan. Kapan terakhir kali bilang, I love you Lord Jesus, I love you Holy Spirit, I love you Father. Kapan terakhir bilang, aku mencintaimu Bapa, aku sayang Engkau Tuhan Yesus, aku sayang Engkau Roh Kudus. Katakan lagi hari ini, saat ini. Dari hati kita, aku mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang lebih dulu mengasihi aku mengasihi Engkau. Holy moment. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, 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 memenuhi hidupku. Mengalir, kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, 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 memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya tahu kasih Tuhan ada di dalam hatimu masing-masing. Karena ada Roh Kudus di hati kita, amin. Tapi kasih itu harus mewujud dan mengejawantah. Di dalam ekspresi kepada Tuhan sudah kita lakukan, tapi juga kepada satu sama lain. Saya minta Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk bergerak keluar dari tempat duduknya. Menjumpai sedikitnya 20 orang. Nyatakan, aku sungguh mengasihimu. Boleh kasih rangkulan
cipika-cipiki dalam kesopanan, dalam kepantasan, silahkan bergerak dan memberi rangkulan kasih. Nyatakan kasihmu pada satu sama lain. Aku sungguh mengasihimu, katakan begitu. Suatu hal yang terkesan buat saya, Tuhan itu akef. Tapi dia juga rahim, saudara. Menurut saya bisa salah ya. Akef itu diterima nggak terima nggak peduli. Karena memang itu bagian hidupnya. Itulah karakternya, saudara. Dan setiap kita memiliki karakter Kristus. Amin. Mari kita akan bersama-sama menikmati akan perjamuan Tuhan. Silakan saudara duduk dalam hadiratnya. Kita akan bersama-sama menikmati akan perjamuan Tuhan. Saya minta teman-teman yang bertugas silakan maju ke depan. Kita akan melayani saudara-saudara kita dengan kasih-Nya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi,
mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari mata Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang telah mengungkapkan isi hatimu buat kami. Mengingat akan apa yang telah kau kerjakan dalam inisiatifmu. Engkau memberikan kasih tidak peduli orang mau terima atau tidak sebab engkau sendiri kasih. Namun engkau juga mengharapkan setiap kami untuk datang kepadamu. Terimpartasi oleh kasih-Mu dan kami berbagi kasih kepada yang lain. Sebagaimana Engkau berbicara dan mengajarkan pada murid-Mu, Engkau berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami terima tubuh Tuhan yang telah Engkau pecahkan, yang membuat setiap kami yang terpecah menjadi satu dalam Engkau. Terima kasih Bapa, katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Yesus kita terima tubuh Tuhan dan makan tubuh Tuhan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Demikian juga dengan darah yang tercurah. Dia berkata demikian juga ia mengambil cawan seperti sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, darah-Mu yang tercurah dan Kau bagikan setiap kami. Darah-Mu yang adalah jiwa-Mu, hidup-Mu sendiri. Engkau bagikan kepada kami supaya kami memiliki hidup dan berkapasitas kehidupan berkualitas seperti hidup-Mu sendiri. Kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Kita minum darah Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada satu lagu lama yang saya ingin kita nyanyikan bersama-sama. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyikan dengan sungguh hati. Dengan sungguh hati saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun saya susah, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar seruan yang disampaikan oleh umat-Mu. Sebuah lantunan komitmen untuk kami terus mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau yang memampukan kami, menyanggupkan kami, dan membuat setiap kami mencapai garis akhir seperti yang Kau mau. Kau telah berbicara dan mengasihi umat-Mu, dan biarlah masing-masing kami memiliki cinta sebagaimana Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Stefanus yang telah menyampaikan firman, memberkati Ibu Grace dan saudara-saudara kami yang lain. Engkau membawa setiap kami terus masuk dalam rancangan yang Tuhan telah beri. Kami mau percaya anugerah-Mu yang besar memberkati umat-Mu ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati itu oleh Tuhan berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih Ibu Grace dan Pak Stefanus. Kenapa saya mengutamakan Bu Grace? Karena Bu Grace dosen saya. Dan Pak Stefanus rektor saya. Jadi saudara, kita bersyukur, dan Anda tahu beberapa saudara telah mengikuti akan kelas di setiap pagi, ibadah pagi jam 4:30 ya, dan 40 menit kita bersama-sama dengan beliau dan sangat diberkati. Satu pasal kitab Filipi itu 1 bulan lamanya. Pak Agung sampai pikir-pikir, ya ini kok luar biasa ya, memberkati kita semua ya.
Dan kitab yang lalu, kitab apa? Yakobus itu 4 bulan lamanya. Jadi Anda sangat diperkaya sebenarnya. Kalau yang belum mengikuti, tadi dikatakan ampunilah dia ya saudara ya. Ampunilah dia. Kalau Anda mau mengikuti silakan, orang itu gratis dan memang harganya sudah lunas dibayar. Hanya kita bangun lebih pagi sedikit gitu ya saudara, supaya bisa menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan. Baik, ada pengumuman yang akan disampaikan di beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, teman-teman doorkeeper sedang ngumpul dan kemudian membicarakan komitmen mereka, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Tapi saya dorong sama saudara sekalian, teman-teman aktivis yang belum ber-MPP, tolong cepat-cepat ber-MPP. Cari komunitas, bukan hanya teman-teman sepelayanan, tapi di mana saudara bisa bertumbuh bersama-sama ya. Kalau Anda yang sudah membuat komunitas dari kelompok teman-teman MPP saudara, di grup saudara, tolong kasih tahu kepada Pak Bangun ya, supaya cepat-cepat direkap dan dipersiapkan hadiah besar. Gitu ya. Apa itu? Tanya Tuhan, nanti itu sudah disediakan oleh Tuhan ya. Karena disitulah membuat kita sekalian akan bertumbuh dan bukan hanya bertumbuh di dalam dirinya, tapi mengasihi orang lain bersama-sama. Ada pengumuman yang akan disampaikan lewat slide. Tanggal 9 itu adalah peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih. Mestinya kita mau adakan ibadah bersama-sama di sini, tapi ada tamu yang luar biasa di pusat, kita diminta untuk berkumpul bersama-sama. Jam 8 pagi ada seorang hamba Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, dan beliau berkata, ini berkat buat Indonesia, teristimewa JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Anda boleh milih gereja apapun, tapi ujung-ujungnya Jemaat Kristen Indonesia. Saudara ya, saudara bisa berhimpun bersama-sama kami jam 8 pagi harinya hari Kamis ya, kita kumpul memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Itu saudara doakan juga untuk Alpha Course tadi malam yang hadir, tambah banyak jiwa-jiwa anak-anak remaja pemuda dari usia 12 tahun sampai 19 tahun. Kenapa ini penting? Karena usia-usia itulah usia untuk menerima Tuhan ya. Gimana yang tua kadang-kadang susah, tapi ya bagaimanapun Tuhan itu punya acara ya. Kita doakan terus menerus, juga doakan untuk unleash pemuritan di mana masing-masing orang itu berkomitmen memberikan proposal mereka untuk melakukan sesuatu. Dan terima kasih untuk teman-teman coach yang mendampingi mereka yang terus menerus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Itu saja yang saya mau sampaikan, mungkin ada yang lain? Tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Oh, bawa persembahan dulu. Sudah ya? Sudah bawa persembahan ya? Ya. Bawa persembahan kepada Tuhan. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Yang berkati Allah ampuni. Aku jadi berkat.
bersama-sama. Diberkat sepanjang hidup diberkat. Bila bangun pagi hari dan berganti malam, aku sepanjang hidupku jadi berkah. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku jadi berkah. Sepanjang hidupku jadi berkah. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku jadi berkah. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bawa hati, pikiran, dan roh jiwa tubuh kami kepadamu dan bawa persembahan ini di hadapanmu Tuhan. Perpuluhan janji iman nasar yang Tuhan telah percayakan buat kami, mengerjakan dengan ketaatan, dengan hati yang tertuju kepadamu. Kami mau percaya Engkau memberkati dan melipat gandakannya. Kami katakan lebih dari cukup, bahkan melimpah untuk kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang Tuhan telah tetapkan untuk kami menjadi, supaya apa yang kami lakukan menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan engkau melewati apapun juga, sebab Dia yang memberikan kekuatan dan kesanggupan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berganti malam, aku jadi berkah. Aku jadi